Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku, edisi Ramadan 1445 Hijriah. Masih dengan semangat Ramadan bulan literasi. Ayo kita cerita apa yang kita baca. Kesempatan kali ini saya bersama satu buku. Ini Erdogan melampaui sekulerisme. Ditulis oleh Nandang Burhanuddin. Bagaimana arah baru Turki membentuk kekuatan yang disegani dunia. Ya, buku ini sebenarnya udah cukup lama saya beli. Ya nggak lama sih, sudah saya beli. Tapi memang ini cerita tentang sejarah Turki cerita Turki di belakangan ini dan bagaimana dia bangkit gitu ya. Ini tahun 2021 sebenarnya. Diterbitkan oleh Pustaka Rembu Kopi. Buku ini terdiri dari 43 judul, ditulis oleh Nandang Burhanuddin ya, yang terakhir nanti tentang penulis ya. Tapi di depannya ada catatan pengantar oleh Yusuf Maulana. Nah, dalam buku ini sebenarnya di catatan pengantarnya Yusuf Maulana sudah memberikan sebuah semacam prolog gitu ya, bahwa buku ini sebenarnya masih hanya memantik gitu ya. Bahasanya bagus sih Pak Yusuf Maulana ini, bahwa buku ini hanya untuk memantik, tentunya ditujukan sebagai informasi permukaan atau awalan mengenal pola dan atraksi politik Turki di bawah kepemimpinan Erdogan ya, jelas tidak maksum kiranya kekeliruan dan kesalahan. Jadi ini benar-benar buku ini hanya pemantik ya, karena masih banyak hal lain yang bisa diperdalam dari tentang keturkian. Walaupun menurut saya cukup ya, mencoba lah, si penulis ini mencoba menggali semua aspek dari Turki saat dia ingin menjadi kekuatan yang disegani dunia. Nah, dan pesan Yusuf Maulana di pengantarnya pun dia menyebutkan bahwa terus membuka, jadi akhirnya selamat membaca, terus membuka minda pikirannya, minda agar Indonesia bisa dirakit ulang dengan tenaga dan sumber daya manusia yang berbeda. Jadi buku ini harapan Yusuf Maulana di sini adalah buku ini bisa digunakan sebagai satu perangkat gitu ya, untuk menggali inspirasi agar bagaimana diterapkan di negeri kita. Nah, seperti biasa saya membuat beberapa catatan walaupun tidak terlalu banyak ya. Saya awali dari catatan saya ini ada sebenarnya masih di pengantar Yusuf Maulana ya. Dia menukil satu puisi yang dibacakan Erdogan saat dia menjadi wali kota Istanbul di tahun 1997, Desember 1997. Jadi gini, sebagai cerita ya latar belakang, si Erdogan ini jadi wali kota, dia dari partai yang cenderung Islamis gitu ya. Jadi wali kota di Istanbul tahun 1994 dipilih, menang. Kemudian di Desember 97 itu dia baca puisi dalam satu forum resmi. Dan puisinya ini cukup mengakitkan pemerintahan sekuler Turki. Jadi puisinya, saya bahasa Inggrisnya jelek tapi nggak apa-apa ya. The minarets are our bayonets, the domes our helmet, the mosque our barak, and the faithful our soldiers. Jadi menara-menara ini adalah bayonet kami, kubah-kubah ini adalah helm kami. Masjid-masjid adalah barak militer kami, dan keimanan kami adalah prajurit kami. Ini puisi karya Gökalp ya, Gökalp bacanya gimana? Gökalp ya. Dan ternyata puisi ini memang membuat keriuhan ya, sampai akhirnya Erdogan dipenjara karena pemerintah saat itu sekuler ya, dan ini dianggap perlawanan. Jadi kalimat puisi yang dibacakan ini sebagai perlawanan. Dan memang saat itu
Erdogan banyak sekali statement yang sampai dinukil di beberapa media Turki ya. Statement-statement Erdogan sebagai tokoh politik waktu itu ya. Itu banyak sekali tanda petik mencirikan Islamisnya dia ya. Bahkan di pernyataan-pernyataan itu seluruh sekolah harusnya menjadi sekolah keagamaan. Dia berharap gitu. Itu tahun 94. Juga ada kalimat segala puji bagi Allah, kita mendukung hukum syariat. Wah, statement itu kan berani sekali ya, hukum syariat di sebuah pemerintahan sekuler Turki ya. Teman-teman mungkin bolehlah nanti kalau sebagai informasi kan di Turki ini kan memang sudah memilih sekuler sejak Kemal Atatürk ya. Dan ketat sekularitasnya itu, bahkan jilbab dilarang ya, simbol-simbol keagamaan dilarang. Kemudian ada lagi di tahun 96 itu Erdogan pernah ngomong parlemen seharusnya dibuka dengan pembacaan doa. Di statement dia itu sampai seperti itu. Dan itu kan sangat Islamis bagi bangsa Turki itu. Sehingga akhirnya dipenjara dan banyak kejadian ya saat itu, karena beberapa partai Islam itu muncul dan tenggelam di Turki. Semua dibubarkan oleh oleh pemerintahan sekuler Turki ya. Ada Milli Nizam Partisi, yaitu 71 dari bubarin. Kemudian ada Milli Selamat Partisi ya. Kemudian Refah, ini waktu Erdogan ini di Refah ya. Refah pun akhirnya dibubarkan. Refah dibubarkan itu 98. Lalu muncul lagi Fazilet, dan akhirnya 2000 dibubarkan. Jadi Refah Fazilet ini dulu gurunya Erdogan ya. Jadi Erbakan itu guru Erdogan dan dia aktif di partai itu. Jadi antara Refah, Fazilet, terakhir akhirnya Saadet Partisi itu berdiri tahun 2001, walaupun akhirnya Erbakan mulai mundur sebagai tidak turun langsung ya. Jadi belakang pendirian partai Saadet Partisi. Namun yang menarik di tahun 2001 itulah seorang Erdogan, murid Erbakan dan pernah sampai dipenjara karena puisi yang Islaminya itu, tiba-tiba mendirikan partai sekuler. Jadi namanya di Agustus 2001 dia mendirikan partai Adalet ve Kalkinma Partisi, dan dia menjunjung sekulerisme. Ini mengagetkan para pengamat politik di Turki, karena kok tiba-tiba si Erdogan masuk ke situ. Dan cara berpolitik Erdogan pun menjadi berbeda. Dia tidak lagi menjual ide-ide Islamis gitu, nilai-nilai Islamis, tapi menjual ide-ide sosial dan kemanusiaan. Jadi dia ngebantu turun tangan langsung ke kegiatan-kegiatan sosial ya. Dan ternyata itu justru laku. Akhirnya AKP berhasil menang. Nah, jadi buku ini cerita di sekitaran itu. Ada 43 judul ya, dan 43 judul itu semuanya dari sisi militer ada. Nah, ini saya ceritakan inilah ya. Ada beberapa gambar-gambar yang sangat membantu kita untuk menikmati. Jadi ada ini data militernya Turki dan bagaimana dia menyerang Yunani ya, bagaimana dia bermain di NATO ya, bahkan dengan menolak. Kalau yang terbaru itu kan ada cerita Swedia dan Finlandia yang coba ditolak oleh Turki di NATO untuk bargaining power di bagaimana Turki mengajukan proposal masuk ke Uni Eropa. Bahkan kalau yang terkini itu antara Ukraina pun digunakan Turki sebagai sarana lobby ya, negosiasi. Dia bermain di situ. Belum lagi dengan humanitarian diplomasi yang dipakai Turki untuk membantu diplomasi kemanusiaan di Afrika dan sekitarnya. Dan ini luar biasa ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi beberapa ya. Saya tidak membahas satu persatu di 43 judul itu, karena itu kayaknya bisa dinikmati teman-teman lah ya. Nanti ini kan sekali lagi buku ini hanya memantik informasi permukaan saja gitu. Saya mencatat ada yang menarik dari sekulerisme Turki. Ini seperti judulnya ya, Erdogan melampaui sekulerisme.
Jadi sekularisme Turki itu dicoba didefinisikan ulang oleh Erdogan. Sebenarnya kalau ini terjadi juga di Tunisia sebenarnya. Jadi sekularisme itu justru negara memberi kebebasan kepada pemeluk agama untuk menunjukkan identitas dan hak menjalankan ibadahnya. Jadi negara justru menjauhi campur tangan urusan private. Karena dia memberi jarak, maka akhirnya jilbab tidak lagi dilarang di Turki. Karena jilbab adalah ekspresi keagamaan. Jadi sekularisme di Turki ini justru berbeda. Kalau di penulis ini, Nandang Burhanuddin membandingkan ya sekularisme yang ada di negeri-negeri Timur Tengah, bahkan di Saudi Arabia dan negara-negara Barat ya. Sekularisme itu kan membuat masyarakat berjarak dengan agama gitu. Bahkan kalau di Arab itu kan benar-benar dipisahkan pemerintahan dengan pemimpin agama gitu. Jadi dia justru memberikan jarak gitu. Berbeda dengan Turki. Turki itu justru sekularisme yang didefinisikan ulang oleh Erdogan itu justru sekularisme yang mendekatkan rakyat pada Islam. Karena tadi itu akhirnya jilbab bisa digunakan kembali. Sekolah-sekolah agama mulai marak karena negara berlepas tangan dari campur tangan hal-hal yang private gitu. Sehingga ini justru mendudukkan posisinya dengan tepat gitu. Nah, saya pikir ini juga menjadi renungan kita lah ya, bahwa bagaimana dengan negara kita gitu. Negara kita kan sebenarnya sudah lebih cantik dengan munculnya Pancasila, ya, dengan sila-silanya yang lengkap. 5 itu kan lengkap betul ya. Ada agama, ada kemanusiaan, ada nasionalisme, ada demokrasi, ada kesejahteraan. Dan kelimanya itu sebenarnya ketika bicara agama justru memberikan ruang kepada masyarakatnya. Sebenarnya udah sama ini, kita sudah on the track gitu. Pemahaman kita atas sekularisme. Kalau kan sekarang seringkali orang menganggap sekuler itu menjadi sesuatu yang negatif kan. Padahal sebenarnya sekuler dengan memisahkan negara untuk tidak campur tangan di wilayah private itu justru positif, karena menghidupkan kembali, memberikan ruang bagi warga negara untuk meningkatkan kualitas agamanya, ekspresi keagamaannya. Jadi sekularisme ini sekularisme yang berbeda dengan yang ditangkap oleh selama ini. Saya sebenarnya sudah pernah ngebahas tentang ini juga buku dari penulisnya Turki, orang Turki. Tapi saya pernah bahas di Putu Buku ya. Islam, otoritarianisme dan ketertinggalan. Perbandingan lintas zaman dan kawasan di dunia muslim. Ini sebenarnya bagus, pernah saya bahas ya. Silahkan nanti kalau teman-teman mau lihat konten saya tentang buku ini. Dan di buku ini pula yang saya merasa tersadar gitu. Dulu itu saya menganggap sekuler itu adalah Dajjal gitu. Dajjal. Sekuler itu termasuk musuh kita yang memandang agama dan dunia dipisahkan gitu, agama dan urusan dunia. Tapi dengan cara pandang di buku ini sangat mencerahkan bagi saya ya. Oh ternyata tidak seperti itu cara pandangnya gitu. Ini tidak lalu memisahkan agama dengan negara, tapi justru memposisikan negara untuk membatasi ruang lingkupnya gitu. Karena agama umurnya jauh lebih panjang daripada negara, ya kan? Dan kalau kita mau telusuri apa yang membuat warga negara rela mati untuk negaranya, pasti karena pendekatan keyakinan agamanya gitu. Bukan karena kenegaraannya, tapi karena panggilan negara. Jadi justru negara membutuhkan agama. Jadi sebaliknya, jadi cara pandangnya diubah. Menurut saya ini menarik untuk memahami sekularisme dengan cara pandang Turki. Dan mungkin kalau teman-teman, saya juga pernah bikin konten yang tentang Rashid Genosid yang di Tunisia, itu juga sama. Dia menerjemahkan itu dengan cara yang indah. Nah, lalu bagaimana dengan cara Turki melebar tadi? Cara pandang Turki itu selalu berpikir dia sebagai satu kekhalifahan dulu, jadi ketua imperium. Dia mau memikirkan negara lain gitu. Dan menurut saya ini cara sudut pandang yang indah dari seorang Erdogan membawa Turki menjadi negara besar. Ada satu kalimat Erdogan yang saya nukil di sini karena menurut saya ini indah juga ya. Jadi kata Erdogan, bangsa tidak memiliki kekuatan dan kemandirian, saya ulangi ya,
bangsa yang tidak memiliki kekuatan dan kemandirian dalam industri pertahanan strategis, maka ia tidak dapat menatap masa depan dengan percaya diri. Turki harus membuat lebih banyak kemajuan dan menghasilkan produk inovasi terbaru dalam industri pertahanan. Ini kata Erdogan. Dan ini pula lah yang menjadi jawaban mengapa Turki justru teknologi drone-nya, wah banyak sekali ya. Banyak sekali teknologi inovasi pertahanan militernya dia luar biasa. Ya, mungkin itu ya sekilas tentang buku Erdogan Melampaui Sekularisme. Saya mohon maaf tidak membahas satu persatu karena di dalamnya sebenarnya inilah ya, dia detail sekali ya cerita tentang bagaimana Turki ke Hamas ya, bagaimana Turki dengan Yunani, bagaimana visi kemanusiaan Turki ke Afrika ya. Dan ada beberapa penggalan-penggalan sejarah yang oleh Nadang Burhanuddin dihubungkan dengan sepak terjang Turki dewasa ini. Oke, ini saya pikir buku yang menarik untuk dikonsumsi. Tapi sekali lagi ini hanya memantik teman-teman untuk ingin tahu tentang Turki lebih dalam, bisa digali di masing-masing sisinya. Bahkan nanti bicara tentang ekonomi gaya Erdogan juga menarik tuh. Bagaimana cara pandang Erdogan atas mata uang. Ya, mungkin itu ya. Selamat lanjutkan ibadah puasa. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.